Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa mempersiapkan diri kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan acara malam ini sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan mengambil alihnya dari awal sampai pada tamatnya. Dimanapun suara kami didengar, teguhkan firman-Mu, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, hiburkan yang susah, kuatkanlah yang lemah. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan sepanjang acara ini, dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Berfirman bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Siapkan juga catatan kita. Kami mendorong bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, mari kita membiasakan diri setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah sikap yang alkitabiah menghadapi kegagalan. Semua orang pernah gagal. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan bagaimana sikap yang alkitabiah dalam menghadapi kegagalan. Dan kami percaya di dalam firman pasti ada jawabannya. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu." Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Sikap yang alkitabiah menghadapi kegagalan. Sebagai pendahuluan, kami mengutip 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Kalau kita suka baca Alkitab dan kita suka menelitinya dengan rendah hati, hampir semua tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab pernah menghadapi kegagalan. Baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Hampir semua tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab pernah gagal. Jadi kalau kita gagal itu bukan malapetaka. Kalau kita gagal itu bukan akhir segalanya. Orang bijak berkata bahwa kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Jadi kalau engkau pada hari-hari ini sedang menghadapi kegagalan, jangan putus asa. Masih ada Tuhan yang sanggup tolong kita. Kalau kita mempelajari firman Tuhan malam hari ini dari Mazmur pasal yang ke-51 ini kisah tentang Daud. Bagaimana Daud mengalami kegagalan di dalam kehidupannya. Daud adalah raja yang besar, yang membawa Israel kepada puncak kejayaannya. Tapi dia pernah gagal.
Nah, tetapi kalau kita teliti di dalam Alkitab, dia tidak tetap di dalam kegagalan itu. Dia bangkit dan dia kembali ada dalam pusat rencana Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dengan benar di dalam kehidupannya. Oleh karena itu malam hari ini siapkan hatimu dengan baik, buka hatimu dengan sungguh-sungguh, sehingga malam ini jadi malam berkat. Kami berdoa biar malam ini ada iman, kami berdoa biar malam ini ada pengharapan, biar malam ini ada terobosan, dan kami berdoa biar malam ini ada kebangkitan bagi kita semuanya. Ada 4 hal yang kami ingin bagikan malam hari ini, khususnya bagi pemirsa Bible TV yang dikenan oleh Tuhan dan Sobat Prestasi. Yang pertama yang kami mau katakan, sikap yang Alkitabiah menghadapi kegagalan, kita harus mau mengakui kegagalan itu. Ini yang penting. Jadi, yang Alkitab ajarkan bagaimana sikap yang Alkitabiah menghadapi kegagalan, kita mengakui kegagalan itu. Itu yang paling baik. Dan itu yang paling benar. Haleluya. Nah, kalau kita memperhatikan Mazmur 51 ini pengakuan dosa daripada Daud. Bagaimana dia mengaku di hadapan Tuhan tentang apa yang dia lakukan. Alkitab katakan bulu yang terkulai dia tidak akan patahkan, sumbu yang berasap dia tidak akan padamkan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kalaupun dia memukul kita, dia akan membalutnya kembali. Kalaupun dia melukai kita, dia sendiri yang akan menyembuhkannya. Oleh karena itu kami ingin tekankan buat kita. Mari malam hari ini, kami tidak tahu saudara dalam hal apa mengalami kegagalan. Kami tidak tahu Sobat Prestasi dan Bible TV dalam hal apa engkau sedang menghadapi kegagalan. Tapi yang kami mau katakan, ada Tuhan yang sanggup membangkitkan engkau. Ada Tuhan yang sanggup memulihkan keadaanmu. Ada Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi engkau, yang selalu memberikan kesempatan pertama, kedua, ketiga. Bahkan malam hari ini juga Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kalau dia berfirman, itu tandanya Tuhan baik mau memberikan kesempatan bagi kita. Karena itu jangan keraskan hatimu. Haleluya. Dikala kau lihat depanmu tembok, belakangmu tembok, kiri kananmu tembok, lihat ke atas. Masih ada Tuhan yang sanggup tolong kita. Dan kami ingin katakan, dia lebih besar daripada masalahmu. Bahkan kami mau katakan, dia lebih besar daripada kegagalanmu. Karena itu berhenti untuk menangis, berhenti untuk menyakiti diri. Tapi hari ini datang kepada Tuhan. Yang perlu kau lakukan, terbukalah, ceritakan kepada Tuhan, jujurlah. Kalau itu yang kau lakukan, kami percaya malam ini, malam pemulihan buat engkau. Malam ini engkau akan melihat ada kebangunan rohani, ada kebangunan iman, ada pemulihan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tadi kami katakan yang pertama yang perlu kita lakukan, kita harus mau mengakui kegagalan itu. Tuhan tidak suka kita pengecut. Apa artinya pengecut? Pengecut artinya kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita tidak mau mengerjakannya karena kita takut menanggung risiko. Jangan pengecut. Akui kegagalanmu. Dan kau akan melihat Tuhan adalah Tuhan yang baik. Akui kegagalanmu, karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pendendam. Akui kegagalanmu, karena Tuhan adalah Bapa yang baik. Haleluya. Oleh karena itu malam hari ini, mari buka hatimu lebar terhadap Tuhan. Datang kepada Dia, ceritakan apa yang kau sedang alami. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya engkau adalah orang yang paling berbahagia. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah, janji Tuhan tidak pernah berubah, dan anugerah Tuhan tetap tersedia bagi kita semuanya. Kalau kita baca juga di dalam perjanjian baru, contoh misalnya Petrus. Petrus adalah orang yang pernah 3 kali gagal. Dia pernah gagal sebagai seorang nelayan. Dia juga pernah gagal. Dia pernah
tidak berhasil berjalan di atas air. Dia disuruh jalan sama Tuhan, tapi dia tidak bisa berjalan sampai lama. Dia cuma jalan sebentar. Dia tenggelam. Yang ketiga, dia gagal menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Tetapi Petrus yang pernah gagal itu, kalau kita baca dalam Kisah Rasul, ya, dia jadi Petrus yang hebat. Sesudah dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, kata Alkitab, apa yang terjadi? Dia mau pergi ke gerbang Elok dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Di pintu gerbang Elok, dia lihat ada orang lumpuh yang minta sedekah. Dia berkata kepada orang lumpuh itu, bangkit dan berjalanlah. Orang itu bangkit. Lihat si gagal itu jadi orang hebat. Dan kami percaya malam hal ini, hal yang sama yang Tuhan akan kerjakan kalau kita mau menjadi pelaku firman malam ini. Jadi yang kami mau tekankan, bagaimana sikap menghadapi kegagalan yang diajarkan Alkitab. Yang pertama yang perlu saudara dan saya lakukan, yang saya mau ulangi, kita harus mau mengakui kegagalan kita. Petrus mengakui kegagalannya. Dia katakan, guru, sudah sepanjang malam kami menangkap ikan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Jujurlah, karena kegagalan tidak tiba-tiba jatuh dari langit. Kegagalan bukan tiba-tiba engkau bangun langsung gagal. Kami percaya kegagalan adalah sebab akibat. Pasti ada penyebabnya. Tuhan bukan tidak tahu, tapi Tuhan mau engkau jujur, karena Tuhan tahu segalanya. Pengakuanmu kepada Tuhan itu menunjukkan bahwa engkau membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Pengakuanmu kepada Tuhan itu menunjukkan bahwa engkau memerlukan Tuhan di dalam hidup ini. Pengakuanmu kepada Tuhan itu menunjukkan bahwa engkau sungguh-sungguh mau bangun dan mau bangkit dan tidak mau tetap tinggal dalam kegagalan itu. Oleh karena itu malam hari ini, ayo, masih ada harapan. Akui kegagalanmu. Datang kepada Tuhan. Bacalah dalam Alkitab. Orang-orang yang mau mengakui kegagalannya adalah orang-orang yang besar, di mana Tuhan adalah Tuhan yang adil, mengangkat orang-orang tersebut, dan pada akhirnya memakai orang itu kembali, sehingga namanya dipermuliakan melalui kehidupan orang tersebut. Jadi kami ingin tekankan buat kita, masih ada harapan buat hari depan kita. Orang gagal tidak seharusnya tetap gagal. Asalkan dia mengerti kebenaran ini dan mau melakukannya, kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang selalu memberikan kesempatan dan selalu mau menuntun dan mengajar setiap kita. Yang kedua, yang kami mau tekankan malam hari ini, sikap yang alkitabiah menghadapi kegagalan. Selain kita harus mengakui kegagalan kita itu, yang kedua, ambil pelajaran yang baik dari kegagalan itu. Orang bijak berkata, semuanya ada hikmahnya. Tariklah pelajaran daripada kegagalan itu. Haleluya. Belajar bukan hanya di kampus. Belajar bukan hanya di sekolah, tapi belajar juga dalam perjalanan waktu kita menjalani hidup ini. Alkitab katakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau engkau tetap mengasihi Tuhan, kegagalanmu itu satu pelajaran yang luar biasa, di mana engkau akan mendapatkan hikmah, di mana engkau akan jadi orang bijak di dalam kehidupan ini. Dekatlah kepada Tuhan, engkau bukan hanya diurapinya, dekatlah pada Tuhan, engkau jadi bijak dalam kehidupan ini. Karena itu kami mau katakan, sikap yang alkitabiah menghadapi kegagalan. Yang kedua, ambil pelajaran dari kegagalan itu. Bacalah Alkitabmu dalam Titus dalam Yesaya 26 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Telitilah dengan baik bahwa Tuhan mau supaya saudara dan saya mengambil hikmat dari kegagalan-kegagalan yang pernah kita lakukan. Contoh di dalam Alkitab, Yosua, hamba Tuhan yang hebat. Yosua pernah menahan matahari, kata Alkitab. Hebat. Tidak banyak
hamba Tuhan di dalam Alkitab yang pernah menahan matahari sehingga tidak jalan. Tapi Yosua pernah melakukan itu. Nah, waktu dia merebut Jericho, dia begitu gampang. Dia melihat Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu benar-benar ada. Bagaimana dia mengelilingi tembok Jericho 7 kali seperti perintah Tuhan. Dan waktu dia mentaatinya, pada lingkaran yang ke-7 yang dia lakukan, tembok itu roboh. Tapi waktu dia menghadapi kota yang lebih kecil, waktu dia mau merebut Kanaan, yaitu kota Ai, kota yang lebih kecil, penduduknya lebih sedikit, Alkitab katakan Yosua gagal. Tetapi yang bagus dari Yosua, apa yang terjadi? Dia tidak hanya menyesali, ya, dia tidak hanya menyesali, tapi yang bagus dari Yosua, dia mengambil pelajaran dari kegagalannya tersebut. Dia ambil pelajaran. Haleluya. Kesalahan-kesalahannya dia perbaiki. Dan yang luar biasa, dia kembali kepada standar yang dia lakukan selama ini. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita membacanya, sesudah dia membereskan semuanya, pada akhirnya dia kembali bisa merebut Ai. Jadi yang kami mau katakan malam hari ini, kegagalan bukanlah akhir segalanya. Orang-orang besar juga pernah gagal. Yang tidak boleh adalah tetap tinggal dalam kegagalan. Karena itu malam hari ini, tegakkan kepalamu. Lihatlah, masih ada Tuhan yang sanggup menolong kehidupanmu. Tidak perlu membesar-besarkan kegagalanmu, karena Yesus lebih besar. Akui saja di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan, terbuka jujur di hadapan Tuhan, berhenti mencari kambing hitam. Apalagi saudara dan saya, ya, mencari-cari orang untuk dikorbankan. Saya harus katakan, jangan lakukan itu. Itu membuat engkau menggali lubang, tutup lubang, menggali lubang, tutup lubang, dan tinggal menunggu saja. Engkau akan gagal lagi, karena itu bukan penyelesaian, tapi penyelesaian yang benar. Datanglah terbuka kepada Tuhan. Haleluya. Sesudah engkau datang terbuka, Alkitab katakan kalau kita mengaku Tuhan setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang kedua yang perlu kau lakukan, ambillah hikmah dari kegagalan itu. Ambillah pelajaran. Haleluya. Kami ingin tekankan buat kita, akuilah. Sesudah engkau mengakuinya, mari ambil pelajaran dari kegagalan itu. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya malam ini jadi malam kebangkitan bagi kita. Malam ini jadi malam pemulihan bagi kita. Malam ini kau akan melihat anugerah dan kasih Tuhan turun melimpah atas kehidupan kita. Karena saudara dan saya boleh melihat kebenaran ini digenapkan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Musa juga pernah gagal di dalam Alkitab. Bacalah Alkitabmu sampai-sampai Musa tidak bisa masuk tanah Kanaan. Haleluya. Tetapi apa yang terjadi? Yang tidak boleh adalah tetap tinggal dalam kegagalan. Jadi kami mau katakan malam hari ini, tetap ada jalan keluar, karena Yesuslah jalannya. Tidak ada masalah yang tidak punya jalan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kami percaya anugerah Tuhan tersedia bagi kita. Tidak ada jalan yang tidak berujung, karena Tuhanlah jalan itu. Asalkan kau mau datang kepada Dia, mematuhi firman-Nya dengan rendah hati, kau mau jadi penurut Tuhan dan penurut firman. Kami mempercayai janji Tuhan adalah janji yang teruji. Kami percaya langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan itu kekal adanya. Allah bukanlah manusia sehingga Dia berdusta. Apa yang Dia firmankan akan Dia lakukan sempurna dan segera. Karena itu kami mau tekankan malam ini, bangunlah, bangkitlah. Jangan terus menyesali diri, jangan terus menghukum diri, tapi
Praktekkan kebenaran ini. Jadilah pelaku firman. Datang, akui pada Tuhan. Dan ambil pelajaran dari sana. Kalau engkau mau melakukan ini, kami percaya kegagalanmu justru membuat lompatan yang lebih tinggi. Di mana engkau mengalami Tuhan dan janjinya dalam hidup ini. Dan engkau sungguh-sungguh akan memperoleh hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan asalnya. Yang ketiga, sikap yang alkitabiah menghadapi kegagalan kami pelajari dalam Alkitab. Yang perlu kita lakukan, kita harus mau memotivasi diri kita. Haleluya. Memang kalau kita mau jujur, seringkali waktu kita punya masalah, kita rasa sendiri, orang tinggalkan kita. Ya, waktu kita sukses, banyak saudara. Ya, banyak saudara. Perhatikan saja, orang sukses itu banyak saudara. Yang nggak kenal juga, nanti dia datang, dia katakan, dulu saya yang mandiin kamu waktu kamu kecil, kamu masih ingusan, begitu. Ya, ngaku-ngaku, gitu. Nah, tetapi waktu kita ada masalah, apa yang terjadi? Orang tanya, kamu kenal dia? Enggak, saya nggak kenal. Iya, katanya kamu dulu yang mandiin. Ah, saya nggak kenal, itu cuma kata orang, gitu. Itulah kehidupan. Tetapi yang pasti apa yang terjadi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu satu kebenaran yang perlu kita tahu. Waktu kita punya masalah, kita ditinggal. Ya. Jadi apa yang terjadi? Oleh karena itu yang ketiga ini penting. Apa artinya yang ketiga ini penting? Karena kau seringkali rasa sendiri, ditinggal. Ya, engkau mesti bisa memotivasi dirimu. Haleluya. Katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, bangkitlah engkau. Motivasi kehidupanmu. Masih ada harapan buat hari depanmu. Oleh karena itu malam hari ini kami mau tekankan buat kita, tangkap kebenaran ini, motivasi diri kita. Haleluya. Saya ingin tekankan buat kita, seorang yang percaya pada Yesus, apa yang terjadi? Roh yang di dalamnya lebih besar. Haleluya. Roh yang di dalammu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jangan mau diintimidasi. Apa yang kau lihat belum tentu benar. Apa yang kau dengar belum tentu demikian. Tapi firman Tuhan pasti benar. Motivasi dirimu. Masih ada harapan. Katakan pada dirimu, ada masa depan. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan hari depan yang penuh harapan bagi setiap kita. Haleluya. Motivasi dirimu. Dikala engkau tidak melihat ada pertolongan, tapi lihatlah ada Tuhan. Alkitab katakan, kalau kita berseru kepada nama Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Karena itu kami tekankan buat kita, khususnya Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, mari, ini malam saatnya, saat ini waktunya. Bangunlah. Mari, ada harapan buat kehidupanmu. Mungkin kau gagal dalam bisnis. Mungkin kau gagal dalam studimu. Mungkin kau gagal dalam rumah tanggamu. Mungkin kau gagal dalam pelayananmu. Kami mau katakan, tidak selamanya, tidak seharusnya engkau tetap dalam kegagalan. Andaikan engkau mengerti kebenaran ini dan mau melakukannya, malam ini kau akan bangkit. Karena itu kami mau mengajak kita, biar kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi mari berlombalah kita melakukannya, supaya firman ini jadi pengalaman kehidupanmu, dan engkau akan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Jadi kami mau katakan, motivasi dirimu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara memotivasi diri dengan cara yang sederhana? Yang pertama caranya, kenali dirimu di dalam Yesus. Itu cara. Itu motivasi diri kita. Karena tadi kami katakan, waktu kita punya masalah, kita seringkali sendiri.
Waktu kita gagal, seringkali kita sendiri. Jadi, sesudah engkau datang kepada Tuhan, sesudah engkau mengambil hikmahnya, motivasi dirimu. Motivasi diri caranya yang pertama adalah kenali dirimu di dalam Yesus. Bahwa engkau berharga. Kita berharga. Kita umat ketebusan Tuhan. Kita ahli waris. Jadi, kenali dirimu di dalam Yesus. Nah, yang kedua yang perlu kau lakukan, ucapkan firman Tuhan. Ya, ucapkan firman Tuhan, katakan apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Yang ketiga, contohlah tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Bagaimana mereka yang gagal dan bangkit. Dan yang keempat, kami ingin katakan, lihatlah orang-orang yang gagal dan bangkit yang ada di sekitarmu. Jadi kami mau katakan, perlu memotivasi diri. Haleluya. Kami ingin katakan, dikala engkau mengerti ini dan mau melakukannya, kami percaya. Ya, engkau akan melihat janji Tuhan akan digenapkan dalam hidup kita. Jangan nilai dirimu dari pandangan manusia, tapi nilailah dirimu dari pandangannya Tuhan. Kalau engkau belajar melihat itu, saya percaya engkau akan bangkit malam hari ini. Engkau akan bangun malam hari ini. Betapapun besarnya kegagalanmu, Yesus lebih besar daripada kegagalanmu. Karena itu, malam ini tangkap kebenaran ini. Terima apa yang Tuhan katakan. Dan berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan. Kalau ini yang kau lakukan malam ini, jadi malam berkat bagi setiap kita. Mungkin kau berkata, tapi Pak, keadaan saya parah sekali Pak. Tapi Pak, keadaan saya udah hancur benar. Bacalah Alkitabmu, kisah tentang bagaimana Simpson gagal. Dari pahlawan yang besar, yang bisa membuka mulut singa dengan gampang karena ada kuasa pengurapan Tuhan atas hidupnya. Tapi dia gagal. Akhirnya dia berubah jadi penggiling gandum. Matanya jadi buta. Tapi baca Alkitabmu baik-baik. Waktu rambutnya sudah mulai panjang, dia berkata pada Tuhan dalam doanya, Tuhan, berikan aku kesempatan satu kali lagi. Pertanyaan saya, apakah Tuhan memberikannya? Baca Alkitabmu, Tuhan memberikannya. Dan malam ini juga, asalkan engkau mau datang kepada Tuhan mengakuinya. Haleluya. Dan saudara sungguh-sungguh mau mengambil pelajaran dari dalamnya. Dan mulai memotivasi dirimu. Kau mulai melihat dirimu dari pandangannya Tuhan. Dan kau mulai mengimani apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu dan mendeklarnya. Kami percaya malam ini, malam pemulihan bagi setiap kita. Malam ini kau akan mengalami janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Ayo, siapapun kita malam hari ini, Sobat Prestasi, pemirsa Bible TV, bangunlah. Kalau kau mengerti kebenaran ini, kami yakin malam ini anugerah Tuhan, pengurapan Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan turun dan kau akan mengalami janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, sikap yang alkitabiah menghadapi kegagalan. Jangan takut untuk mencoba lagi. Haleluya. Ini penting kami ingin katakan. Jangan takut untuk mencoba lagi. Ada banyak orang, dia takut untuk mencoba lagi karena dia pernah gagal. Itu namanya trauma. Tapi engkau tidak perlu takut mencoba lagi. Kami ingin katakan, justru engkau harus mencoba lagi supaya menjadi kesaksian. Contoh tadi kami sudah sampaikan bagaimana Petrus gagal. Bagaimana Yosua gagal. Tapi pada akhirnya kan bangun, bangkit. Haleluya. Bacalah Alkitab kita. Sejak hari itu Yosua nggak pernah gagal lagi. Bacalah Alkitabmu. Sesudah Petrus mengalami pengalaman loteng Yerusalem, sesudah dia 3 kali gagal, dia tidak pernah gagal lagi. Dia salah satu rasul yang besar. Dia tidak pengecut lagi, tapi dia berani mengikuti Tuhan dengan benar. Dan dia berani menanggung resiko untuk imannya.
Oleh karena itu kami mengajak khususnya Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, tangkaplah kebenaran ini. Kami percaya kalau kau dengarkan firman ini, tidak kebetulan kau mendengarkannya. Kami percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Kristus. Kami berdoa biar Tuhan berbicara lebih dalam, dan Tuhan ya sungguh-sungguh mengurapi engkau waktu engkau mendengarkan kebenaran ini, sehingga ada keberanian buat engkau untuk bertindak. Ayolah malam hari ini, tangan Tuhan terbuka. Dikala engkau datang kepadanya, Dia penjunan kita tanah liat, bencana yang hancur rusak bagaimanapun, Dia bisa membuatnya menjadi baik kembali. Kami ingatkan bahwa lembaran hitam tidak harus diakhiri dengan kekelaman, karena Dia pelukis yang agung. Dikala engkau datang kepada Tuhan dan engkau sungguh-sungguh mau berserah kepada Dia, justru malam ini kau akan mengalami kebesarannya. Allah yang besar bukan kata orang, Allah yang besar kau akan nikmati dalam kehidupanmu. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Sikap yang alkitabiah menghadapi kegagalan. Yang pertama yang dilakukan oleh Daud, dia mengakui kegagalan itu. Akuilah kegagalanmu malam hari ini. Yang kedua, ambil pelajaran dari kegagalan itu. Semuanya ada hikmahnya. Yang ketiga, motivasi dirimu. Lihat dirimu dari sudut pandangannya Tuhan, dan mulai mengimani apa yang Tuhan katakan. Dan yang terakhir, jangan takut untuk mencoba lagi. Tidak perlu trauma, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia Tuhan bukan hanya mengampuni, tapi memberikan kesempatan, bahkan menyertai kita untuk mencoba lagi. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan kita sudah mengikuti, mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kita sudah dengar firman Tuhan dengan tema sikap yang alkitabiah menghadapi kegagalan. Kita ada waktu sedikit, kita mau gunakan berdoa. Bagian pertama kami mau mendoakan bagi kita yang gagal, biar malam ini Tuhan memulihkannya. Jangan lihat kegagalanmu, jangan lihat besarnya, tapi lihat Tuhanmu yang bangkit daripada kematian. Dia besar, Dia Tuhan yang sesungguhnya. Malam ini malam kebangkitan buat engkau. Malam ini malam pemulihan buat engkau. Malam ini engkau akan mengalami restorasi, engkau akan dipulihkan. Bahkan kami mau katakan, Tuhan akan meninggikan kita. Taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa biar malam ini Tuhan menolong engkau. Bagi engkau yang ingin dipulihkan oleh Tuhan, apapun masalahmu, taruh tanganmu di dadamu. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa buat jemaatmu yang menaruh tangannya di dadanya, yang sedang menghadapi pergumulan, yang sedang dalam keadaan gagal. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan mereka daripada kegagalannya. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus, terbuka jalan, ada jalan keluar, ada pemulihan di dalam kehidupan mereka. Kami minta anugerah Tuhan boleh turun dan nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya dan pemerintahannya. Kami mendoakan kota kami Jakarta, kota ini rumah kami. Di sini kami bekerja, di sini kami melayani. Berkatilah kota kami Jakarta. Shalom Tuhan ada atas Jakarta. Kami merindukan ada hujan pertobatan di kota ini. Setiap niat jahat orang jahat yang mau mengacau kota ini, kami menggagalkannya dalam nama Yesus. Kami berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini, Tuhan memberkatinya. Ikat dalam kasih-Mu dan pengurapan-Mu turun Tuhan.
jadikan gerejamu jadi suara untuk bangsa ini. Para pendeta, hamba-hamba Tuhan, kau pakai lebih dahsyat lagi untuk berkobar-kobar melayani Tuhan. Engkau pelihara, kau cukupkan, dan kau pakai dengan kuasa ilahi. Kami berdoa buat Panorama Wahid Hasyim yang menjadi partner kami dan pelayanan di radio ini. Tuhan memberkatinya. Kami berdoa Tuhan untuk Bible TV Jakarta, dan juga untuk Tuhan, kami doakan untuk Radio Prestasi ini. Tuhan memberkatinya dimanapun suara kami dengar. Semua yang sudah menyaksikan dan mendengarkan acara ini, ada berkat Tuhan, ada kebangkitan dari Tuhan, ada pemulihan dari Tuhan, ada mujizat dari Tuhan, ada kasih daripada Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.